Ini dari adik-adik SMA di sini Pak, Prof. Dari Silakan. STC Nadia Ursula ingin bertanya. Oke, Ya. adik SMA, adik STC Nadia, suaranya masih mute ya? masih mute kayaknya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Nadia Ursula, jadi sama satu itu. Ini saya mau bertanya ke Profesor Kuat, bagaimana kalau Bapak berada kurikulum pendidikan, terutama pendidikan dasar di SD, SMP, SMA, dan rasa belum banyak perubahan menyesuaikan perkembangan teknologi saat ini. Nah, dari dulu tuh hingga sampai sekarang ini terlalu teoritis, jadi hanya bertujuan untuk status nilai. Ya, saya itu kembali lagi blank gitu, nggak tahu ini kedepannya untuk apa, kedepannya itu gimana gitu. Terus yang berikutnya itu saya itu belajar tentang sains elektronika gitu dari luar kurikulum tentunya, dan ini tuh untuk menyesuaikan perkembangan sains dan teknologi saat ini gitu. Tapi masih sangat terbatas. Jadi apa saran Pak Profesor Kuat untuk kami, terutama di generasi Z dan Alpha, untuk mempercepat proses pengetahuan saat ini? Terima kasih. Ya, ini luar biasa Mbak Nadia, Mbak. Jadi gini, memang kita akui bahwa sistem pendidikan bukannya di tingkat SD, SMP, SMA ya, tetapi juga di perguruan tinggi itu untuk melawan konvensionalisme itu sangat-sangat berat. Ya. Saya mengalami itu. Sehingga sebenarnya saya itu sudah punya cita-cita juga membuat paket-paket untuk media pembelajaran, tapi yang menarik. Kalau anak sekarang dikasih kayak bahan praktikum di lab itu kan mungkin ya kurang menarik. Maka dari itu di Metaverse Lab, Metaverse Science Lab kami, itu di tahap awal ini kami mau mengembangkan ini kayak semacam modul-modul pembelajaran yang itu bisa dimanfaatkan oleh siswa maupun oleh mahasiswa. Salah satu contohnya misalnya ya, ketika kita melakukan reaksi kimia atau praktikum kimia lah gitu ya, yang seharusnya kan menggunakan bahan kimia. Nah, kami ini sedang memulai untuk memproduksi Metaverse ini. Nanti softwarenya itu atau sistemnya itu nanti bisa dimanfaatkan seakan-akan adik-adik itu nanti bisa masuk ke laboratorium virtual, bisa menuangkan bahan kimia, bisa melakukan treatment, bisa mengukur, bisa menentukan. Gitu ya. Ini kayaknya bisa menjembatani nantinya. Tetapi kalau harus pengadaan alat-alat dan lain-lain, ini di SMA saya kira sangat-sangat sulit. Nah, menurut saya termasuk juga Metaverse itu kan bisa dipakai di macam-macam. Ya, mudah-mudahan nanti di media pembelajaran juga bisa kita kembangkan. Termasuk juga bagaimana membuat sensa itu bisa divisualkan nanti ketika adik nanti masuk ke ruang digital, kemudian di situ akan melakukan sedang misalnya untuk membuat Metaverse Borobudur ya misalnya gitu kan juga menarik itu dibuat Metaverse-nya. Metaverse-nya dibuat sangat detail, sangat rinci sehingga akan menarik wisatawan. Gitu. Nanti tujuannya kalau yang itu untuk marketing lah ya. Jadi nanti yang dijelaskan ini sepotong saja. Nanti kan membuat calon wisatawan mancanegara terutama itu kan akan penasaran. Wah, saya mau lihat detailnya nanti ke lapangan. Nah, kembali lagi ke tadi ya, saya kira gini, tidak perlu menunggu sistem pendidikan kita itu sempurna dan tidak akan sempurna. Gitu ya. Yang dilakukan adalah bagaimana alokasi waktu yang kalian miliki itu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari hal-hal yang lain. Saya kira banyak sekali yang bisa kita pelajari dari media-media online ya, dan itu dicoba saja gitu. Dan saya banyak kok sebenarnya idenya dari situ. Jadi tidak semua ide original dari saya sebetulnya. Jadi bisa problemnya juga diambil dari online, kemudian juga solusinya harus online dan sebagainya gitu ya. Ini silahkan tadi itu pun juga nggak menjamin juga loh. Nanti misalnya kuliah di
di satu jurusan atau departemen yang di situ misalnya ada apa namanya ada unggulannya apa gitu juga tidak menjamin Anda nanti juga akan punya kompetensi di sana, kecuali Anda sendiri nanti akan mengembangkan itu. Jadi kemauan individu itu harus lebih ditonjolkan daripada mengikuti sistem yang ada. Karena sistem yang ada itu tidak akan mempengaruhi banyak kecuali kita sudah punya minat dan tekad yang khusus gitu ya. Sebagai contoh gini misalnya, di prodi saya, di prodi fisika itu kan sebetulnya tidak ada mata kuliah artificial intelligence gitu. Nggak ada. Kecerdasan artificial itu nggak ada. Kita nggak ngajarin. Tapi mengapa lulusan bimbingan saya itu saya wajibkan kok bisa gitu. Dan banyak kerjanya bukan di fisika malah. Kerjanya malah di data science dan sebagainya yang itu membutuhkan kecerdasan artifisial dan seterusnya. Jadi kalau saya simpulkan adalah bahwa belajar di sekolah, belajar di perguruan tinggi itu adalah untuk mendapatkan basic-basicnya saja. Tetapi kalau kita mau mengeksplorasi minat kita kemana itu, kita sarankan adalah untuk belajar di luar itu. Gitu. Mengapa? Karena kalau kurikulum yang sudah ada itu nanti saya tambahi lagi dengan semua yang berkembang di dunia ini sangat cepat, nanti nggak muat gitu ya. Sehingga dan tidak semuanya minat ke situ masalahnya. Sehingga yang betul sebenarnya di vokasi ini, vokasi itu lebih menjurus kepada yang sudah spesifik mau kemana gitu ya. Nah, itu nanti tinggal kan di vokasi teorinya relatif lebih sedikit ya kan daripada yang reguler gitu. Sehingga itulah saran saya kira gunakan waktu dan ya kesempatan yang lain untuk mempelajari sumber-sumber digital sangat banyak, sumber-sumber online sangat banyak, itu bisa dimanfaatkan. Contoh yang saya tadi di prodi fisika itu tidak ada mata kuliah kecerdasan artifisial dan saya sebenarnya suruh membuat itu, suruh mengajar sendiri, saya nggak mau. Saya akhirnya mahasiswa ketika mau lulus itu sudah atau ketika tugas akhir langsung diberikan training sebentar itu langsung bisa. Saya kira itu ya, Stella ya. Mana, Nadia? Cukup puas? Sudah puas dengan jawaban Prof. Kuat? Oke, terima kasih. Ya, yang mewakili anak-anak dari generasi Z, itu katanya Prof. Ya, ini luar biasa menurut saya. Ya, baik. Mungkin saya minta closing statement dari Prof. Kuat sendiri. Ya, sebelum kalau saya dengan generasi muda yang pasti adalah adaptif dengan kondisi yang akan terjadi di masa datang. Adaptif itu menjadi penting. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi itu pekerjaan yang terkait dengan kuliah saya itu ada nggak? Ya, kan banyak pekerjaan yang tiba-tiba hilang, banyak pekerjaan yang tiba-tiba muncul. Adaptif itu menjadi penting. Yang kedua adalah sinergi. Jadi Anda tidak bisa bekerja sendiri sebetulnya. Jadi kalau mau jadi orang yang menghasilkan suatu produk itu harus bersinergi. Seorang penakut itu kalau disuruh keluar malam melewati kuburan kan nggak berani. Tapi kalau 10 orang penakut suruh lewat kuburan tengah malam ya berani. Jadi konsepnya seperti kolaboratif tadi ya. Nah, jadi ada dua hal itu aja yang saya pesankan ya, kolaboratif dan satu lagi adalah tadi adaptif. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa melewati dan ke depan itu suasananya akan seperti ini, geraknya sangat cepat. Sekali lagi, yang Anda pelajari sekarang itu belum tentu akan dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Maka itu adaptabilitas itu bisa dapat dari sumber manapun. Selanjutnya ini dari adik kita, dari SMA STC, Nadia Ursula. Mungkin bisa saya persilakan langsung. Untuk pertanyaan teknis, ini pertanyaan saya itu pertama, DQ sendiri itu sebenarnya bukan teknologi baru ya. Apakah saat ini itu pengembangan DQ itu terus menjadi lebih dalam atau terutama berhubungan dengan adaptasi terhadap sensor-sensor baru dan proses pengolahan data yang baru, itu bagaimana? Terus untuk kedua, apakah standar protokol komunikasi data lama seperti Modbus juga bentuk-bentuk hardware kuno seperti RS-232, RS-485
itu masih digunakan dalam instrumentasi saat ini, khususnya Yokogawa. Nah, untuk pertanyaan topiknya, nah untuk pertanyaan umum secara pendidikan, itu mungkinkah menurut Pak Kuntoro sistem pendidikan dan engineer Indonesia saat ini tuh bisa bersaing bahkan berada di atas dari penguasaan teknologi brand-brand dunia tersebut? Yang kedua, apakah adakah saran buat kami supaya tidak banyak dari kami tidak sekedar menjadi sales atau operator teknologi karya industri asing yang dari dulu kala hingga saat ini? Artinya kita tuh bisa menguasai secara benar core teknologi tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ada 4 ya, Pak Putu Eka ya. Iya, Pak. Mungkin nanti kalau saya lupa mungkin bisa diingetin. Saya coba ingat-ingat tapi. Oke, yang pertama terkait dengan data acquisition. Ya, data acquisition masih ada. Dan itu masih diperlukan sampai hari ini pun masih diperlukan. Tentu ada semacam evolusi ya, tentu dari waktu-waktu disesuaikan dengan teknologi. Misalnya data acquisition itu sekarang bentuknya mungkin lebih ramping ya. Kalau dulu kan untuk menganalisis data itu perlu yang instrumen atau perlu HMI dan lain sebagainya. Dan sekarang mungkin data acquisition tidak perlu, karena cukup mengkolek data dalam bentuk server, kemudian dia langsung bisa dikirim. Ya. Itu pertama. Kemudian masih yang kaitan dengan pertama, dan data acquisition itu kenapa masih perlu, karena saat ini di Indonesia ini, dan saya kira di tempat lain juga banyak lah, berdasarkan sharing saya dengan teman-teman di tempat lain, ada industri yang ini ya, yang ya mungkin dalam tanda petik low end teknologi gitu. Misalnya banyak yang masih manual gimana kalau kita mau mengirim data kan gitu ya. Makanya itu kan bagaimana membuat data akuisinya ya, biasanya carikan data akuisisi yang sederhana gitu. Data akuisisi itu mulai dari sederhana sampai yang kompleks itu ada ya. Itu kemudian yang kedua yang tadi apa ya, Mbak Nadia ya. Halo, tadi gimana? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Pertanyaan tenis yang kedua. Yang kedua itu tentang standar protokol. Standar protokol ya, oke. Masih, Mbak. Jadi standar protokol itu masih ada. Sampai sekarang masih ada, dan sampai sekian tahun ke depan masih ada. Karena tapi nggak tahu nanti kalau sudah OPA tadi itu implementasi gitu, realisasi di dunia nyata, itu saya belum tahu lagi. Tapi sampai sekarang mungkin sekian tahun ke depan masih ada. Karena apa? Masing-masing orang masih punya multi brand gitu ya. Tapi kan distandarkan, standarnya misalnya ada Modbus. Tapi sekarang sudah mulai berkurang lah Modbus. Sekarang yang banyak kan ini yang masih OPC mungkin ya, mulai proses kontrol itu sekarang yang lebih banyak lah gitu kan. Jadi kalau standar masih berlaku. Cuman bedanya ini, ada yang serial masih ada, kemudian ada yang sekarang sudah yang pakai TCP, ya kan? Modbus TCP ada, jadi kabelnya kabel uniform yang kabel Ethernet kan gitu. Ya. Jadi masih ada, kalau protokolnya masih ada. Cuman bentuknya apakah mau pakai yang serial ataukah yang UTP itu yang mungkin yang membedakan. Tapi seingat saya sekarang ini sudah yang Modbus yang serial itu sudah mulai berkurang lah ya. Paling nggak baru-baru ini sudah banyak pakai yang TCP semua. Itu aja bedanya, tapi Modbusnya sendiri masih ada. Oke, itu 2 jawaban teknis ya. Kemudian jawaban yang terkait dengan umum, apakah kita bisa menguasai? Bisa, ya, kita bisa. Kami di Yokoga Indonesia ini mendorong untuk berkreasi. Jadi mendorong berkreasi artinya, makanya Yokoga Indonesia ini semuanya kita kerjain gitu. Kita kerjain sendiri. Dulunya pada saat saya masuk itu, kita nggak boleh menghandle proyek gitu ya. Jadi proyek di handle Singapura, kita hanya membantu gitu kan. Tapi sudah mungkin lebih dari 20 tahun lah kita lakukan sendiri. Artinya apa? Artinya kita punya kemampuan itu, dan saya sendiri dan teman-teman lain itu kita sering kolaborasi kerja. Kita ngerjain pekerjaannya orang luar, kita sering gitu. Mungkin ada yang tahu ya, di Rusia itu kan ada LNG yang besar itu ya. Yamal LNG, tempatnya di sana, di Siberia sana. Jadi mendekati kutub utara.
Nah itu kan sebagian kita yang ngerjakan kebetulan waktu itu yachtnya dari Batam. Nah kita yang ngerjakan, artinya apa? Secara kemampuan kita bisa. Itu yang terkait dengan apa kita mampu apa enggak. Saya kira itu Pak Putu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kuntoro. Untuk Masih ada yang kurang nggak ya? Nadia udah semua ya? Tadi saya juga miss juga dengan pertanyaannya. Udah. Udah ya? Baik, terima kasih Pak Nadia. Mungkin Pak Kuntoro bisa memberikan closing statement-nya sebelum kita akhiri. Pak Kuntoro. Ya, pertama untuk merealisasikan atau paling tidak kita berjalan menuju ke sana itu adalah tentang ini ya, kesiapan kita, kemampuan kita dalam hal teknologi itu harus ditingkatkan paling tidak. Nah, khusus untuk teknik implementasi di vokasi ini mungkin bisa mulai dipikirkan tentang bagaimana memberikan muatan terkait dengan data integration itu kepada para mahasiswa gitu ya, sehingga mereka punya bekal lah untuk melakukan. Karena seperti yang saya bilang, eranya sekarang sudah data integration. Bagaimana kita mengumpulkan data-data dari alat-alat di lapangan, misalnya ada pompa, motor, itu kita kumpul, transmitter, itu semua kita kumpulkan supaya kita bisa memonitor perilaku mereka gitu. Ini kan kemampuan data integration. Itu sehingga itu akan menunjang mereka di karir mereka. Kemudian kalau ada anak-anak atau adik-adik siswa SMA yang bahwa kita tidak bisa lepas dengan teknologi, makanya kita harus bisa memilah teknologi yang kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita yang lebih baik gitu ya, bukan untuk yang tidak bermanfaat seperti yang disampaikan oleh Profesor Fuad tadi. Mungkin itu dari saya, Pak Putu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kuntoro atas materi dan closing statement-nya.